Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kukar Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kita kali ini, saya itu mau membahas tentang sukses beternak ayam kampung. Bagaimana sih caranya supaya beternak itu bisa lebih mudah dan tentunya bisa memberikan kita penghasilan ataupun keuntungan ya. Jadi apapun jenis usaha yang akan kita jalani tentu diperlukan informasi serta pengetahuan yang cukup sehingga nanti usaha yang kita jalani itu bisa mencapai kesuksesan. Tidak terkecuali dengan bisnis ternak ayam kampung. Tentunya kita juga harus mempersiapkan dari mulai kita membangun bisnis ini supaya apa? Supaya nanti tidak kebingungan di tengah jalan karena tidak mampu menguasai teknik beternak maupun teknik pemasaran ayam kampung secara optimal. Yang kita takutkan tentunya ancaman kegagalan pun bisa lebih tinggi kalau kita itu tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan ya, dari mulai pemilihan bibit, dari mulai perawatan, proses pengembangbiakan, sampai nanti di ujungnya itu proses penjualan atau pemasaran. Anda pun pastinya harus mengumpulkan informasi ini sebagai acuan nantinya ketika Anda memulai beternak ayam kampung. Informasi ini kan bisa kita temui apalagi sekarang ini zamannya sosial media ya. Itu bisa Anda dapatkan dari berbagai media sosial online maupun buku ataupun majalah ataupun website resmi Dinas Peternakan atau Pertanian yang ada di internet. Selain itu, kita juga bisa menjalin komunikasi dengan para peternak ayam kampung lain yang sudah lebih dahulu terjun di bidang ini. Kita bisa ajak mereka itu bertukar pikiran tentang bagaimana pengalaman mereka selama beternak ayam kampung. Itu bisa menjadi salah satu masukan. Sepengalaman saya, memang setiap peternak itu kan berbeda-beda caranya. Jadi dulu memang saya belajar dari berbagai macam orang ya, berbagai macam peternak, tentunya peternak ayam kampung ya. Tapi itu saya ambil yang kira-kira pas untuk saya terapkan di tempat saya maupun di daerah saya. Begitu juga cara-caranya itu bisa nanti kita sesuaikan dengan keadaan kita sendiri, tidak mesti 100% itu kita serap misalkan dari satu sumber itu kita contoh, itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan lahan ataupun daerah tempat tinggal kita. Tentunya dengan konsultasi tersebut ini akan membantu kita dalam memperkaya pengetahuan serta memperoleh petunjuk teknis bagaimana cara memelihara ayam kampung yang benar dan sesuai anjuran. Itu langkah yang pertama. Lalu yang kedua itu perhatikan persyaratan beternak. Memang kalau pada zaman dahulu para petani kita itu melakukan ternak ayam kampung dengan sistem umbaran ya. Namun ternyata pola pemeliharaan umbaran itu untuk saat ini itu kurang efisien. Karena apa? Karena kan tidak semua orang itu memiliki lahan yang luas untuk melakukan sistem umbaran ini. Itu satu. Yang kedua juga kalau kita mau mengejar bobot ayam tentunya akan susah, karena dengan cara umbaran ini tentunya bobot ayam itu akan susah naik karena seluruh energi itu habis hanya untuk bermain di area yang luas tadi. Tentunya yang kalau kita harapkan panen itu 3 bulan ayam kampung, kalau dengan sistem umbaran itu harus paling tidak 5 sampai 6 bulan baru kita itu bisa mencapai bobot 1 kilo.
Itu kalau untuk bagian pedaging. Sementara kalau untuk bagian petelur itu akan susah juga kalau kita umbar. Karena apa? Karena kan kalau kita ibaratnya ada lahan luas, itu betinanya akan susah dilakukan inseminasi ataupun dikawini oleh pejantan, karena lapangan yang luas itu akan susah bagi jantan untuk mengawini betinanya. Jadi tingkat fertilitas juga akan susah ya didapat targetnya. Begitu juga kalau sudah dia diumbar, itu dia akan bertelur di sembarang tempat. Jadi memang kurang kurang efisien kalau kita itu memang usaha ternaknya itu memang basicnya untuk usaha ya, bukan hobi. Jadi memang kalau saat ini yang paling pas itu kalau kita memang mau melakukan ternak ayam kampung ataupun usaha ternak ayam kampung untuk usaha sebagai mata pencarian ataupun usaha sampingan, tentunya kita harus menggunakan cara intensif. Cara intensif itu bagaimana? Kita harus menyediakan kandang yang dimana ayam itu kita kurung dalam luas ataupun keadaan tertentu. Ayam itu selalu di dalam kandang ya, itu dia sistem intensif. Jadi memang kita sediakan kandang, kita sediakan tempat pakan, kita sediakan tempat minum. Jadi segala sesuatu itu lebih terkontrol dan produksi akan berjalan dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu bagaimana kita harus fokus menentukan arah usaha. Sedari awal tentukanlah arah usaha peternakan. Apakah Anda itu mau bisnis ayam kampung pedaging atau ayam kampung petelur atau dua-duanya, atau juga hanya menjual DOC. Maksud saya itu punya indukan nanti dibuat DOC, atau juga punya indukan yang untuk menjual telur konsumsi. Itu dari awal memang sudah harus kita tahu ya arahnya ini mau kemana kita buat. Supaya apa? Supaya nanti Anda itu bisa fokus dari mulai pemilihan bibit, bagaimana kandangnya, serta ilmu apa yang harus dipelajari. Karena kan setiap fase kehidupan ayam itu kan berbeda-beda ilmunya. Jadi memang bukan hanya dari segi kandang yang harus kita persiapkan supaya nanti berjalan dengan baik, tapi juga pengetahuan ya, pengetahuan kita bagaimana beternak ayam pedaging, bagaimana beternak ayam petelur. Nah, itu memang kita harus tentukan dari awal supaya tidak salah nanti di tengah jalan. Karena memang untuk pemilihan bibit itu juga akan berbeda. Yang nantinya untuk pedaging ataupun yang untuk dijadikan indukan itu juga perlu diperhatikan sedari awal. Jadi jangan sampai nanti Anda itu tujuannya untuk mencetak indukan, Anda beli DOC yang untuk pedaging. Karena rata-rata kalau DOC untuk pedaging itu sifatnya final stock. Final stock itu tidak bisa dikembangbiakan lagi. Sementara kalau Anda ingin di bagian breeding ataupun menghasilkan telur, Anda itu harus memilih bibit yang parent stock, yang nanti indukannya ini memang untuk bisa untuk dikembangbiakan ya. Jadi itu juga salah satu, makanya Anda itu perlu menentukan arah kemana usaha Anda itu, apakah pedaging ataukah petelur. Lalu langkah yang selanjutnya, mulailah dari tahapan termudah bagi pemula. Jadi bagi Anda yang mau memulai bisnis ternak ayam kampung, sebaiknya menggunakan tahapan termudah dalam memulai peternakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kita dari kegagalan ya, baik itu segi investasi dan pendanaan. Kalau saran saya itu dimulai dengan kapasitas ataupun populasi yang kecil. Anda coba beli anak ayam, itu pertama Anda coba pelihara sampai dengan usia 3 bulan. Itu di situ Anda proses belajarnya ya. Misalkan Anda beli sekitar 50 ekor anak ayam yang baru menetas, itu coba Anda pelihara sampai dengan nanti panen usia 3 bulan. Itu Anda pelajari dulu, karena ini merupakan tahap dasar bagi Anda untuk mempelajari bagaimana cara beternak ayam kampung
saya anjurkan itu ya mulai dari bagian pedaging ataupun menghasilkan daging ya. Lalu langkah yang selanjutnya itu pelajari waktu memulai beternak. Jadi kalau untuk pemula itu saya sarankan kalau Anda itu memulainya di musim panas, karena kalau di musim hujan itu tantangannya dan resikonya lebih tinggi. Jadi memang harus Anda perhatikan kapan itu Anda harus memulai beternak. Kalau saya, menurut pengalaman saya, itu lebih baik Anda memulainya di musim panas, karena kalau musim hujan ini wabah juga banyak, keadaan udara juga tidak stabil. Biasanya kalau untuk pemula akan lebih susah kalau Anda memulainya di musim hujan. Jadi saya sarankan kalau untuk pemula lebih baik Anda itu memilih memulai beternak itu di musim panas. Lalu langkah terakhir yang paling penting juga perhatikan pelengkapan ternak, juga manajemen pemeliharaan, yaitu Anda perlu memperhatikan kelengkapan peralatan ternak serta tahu bagaimana manajemen pemeliharaan yang sesuai standar. Pastikan berbagai kebutuhan ternak sudah tercukupi dalam hal jumlah maupun kualitas. Pada umumnya peternakan yang sudah melakukan teknik pemeliharaan sesuai SOP ataupun sesuai standar operasional, biasanya perlengkapan dari mulai tempat pakan, tempat minum, jenis-jenis kandang untuk brooding, jenis kandang untuk pembesaran ataupun jenis kandang untuk petelur itu sudah dilengkapi dan sudah memadai. Dan juga kebersihan kandang itu juga perlu diperhatikan. Pastikan tempat pakan dan minum itu sesuai dengan jumlah ayam yang dipelihara, begitu juga luas kandang. Bersihkan peralatan kandang itu sering-sering ya, kalau sudah terlihat kotor itu bisa dicuci ya. Begitu juga manajemen alas kandang, usahakan alas kandang itu selalu kering supaya tidak lembab, karena kalau sudah lembab itu bakteri atau penyakit itu gampang berkembang biak. Diaturlah waktu dalam pemeliharaan ternak, mulai dari perawatan kandang, pemberian pakan ternak, pemberian vaksin, penyemprotan disinfektan. Buatlah catatan pada setiap periode supaya nanti bisa kita jadikan bahan referensi untuk periode kedepannya. Jadi saya rasa pembahasan kita kali ini tentang rahasia bagaimana agar sukses beternak ayam kampung. Untuk video kali ini demikian dulu. Jikalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Kubkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.